Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang praktikum yang berjudul pengukuran daya tiga fasa. Dalam percobaan P6 di mata kuliah Instrumen Besaran Listrik Praktikum. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Yang pertama saya sendiri Ansal Abinaya dengan NIM belakang 014. Yang kedua Firdaus Bima Firmansyah dengan NIM belakang 036. Dan yang terakhir Ahmad Sohib dengan NIM belakang 066. Oke, kita masuk ke tujuan percobaan dalam praktikum ini adalah dapat melakukan pengukuran daya tiga fasa. Nah, untuk dasar teori dari pengukuran daya tiga fasa ini, pada sistem tenaga listrik tiga fasa, idealnya pada listrik yang dibangkitkan, disalurkan, dan diserap oleh beban semuanya seimbang. P pembangkitan sama dengan P pemakaian, dan juga pada tegangan yang seimbang. Pada tegangan yang seimbang terdiri dari tegangan satu fase yang mempunyai magnitude dan frekuensi yang sama, tetapi antara satu fase dengan yang lainnya mempunyai beda fase sebesar 120 derajat listrik. Sedangkan secara fisik mempunyai perbedaan sebesar 60 derajat dan dapat dihubungkan secara bintang, Y sama dengan WYE atau segitiga atau delta. Nah, untuk besar daya tiga fasa secara teori dapat dihitung dengan persamaan berikut. P sama dengan V kali I kali cos. Nah, untuk pengukuran daya tiga fasa dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu dengan metode 3 wattmeter satu fasa, dengan metode 2 wattmeter, dan yang terakhir dengan metode 1 wattmeter 3 fasa. Untuk metode wattmeter dan 2 wattmeter, nilai yang terukur pada setiap wattmeter dijumlahkan untuk mendapatkan nilai daya 3 fasa. Pada praktek kali ini yang digunakan adalah metode 2 wattmeter. Oke, lanjut. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini yang pertama yaitu sumber tegangan AC satu fasa, yang kedua beban resistif murni, yang ketiga 1 buah wattmeter 3 fasa, yang keempat 3 wattmeter 1 fasa, yang kelima 3 buah amperemeter, dan yang terakhir 3 buah voltmeter. Oke, untuk prosedur percobaan yang pertama yaitu menggunakan metode volt amperemeter beban setimbang dan tidak setimbang. Nah, yang pertama kita harus membuat rangkaian pengukuran daya tiga fasa seperti gambar yang telah disajikan seperti berikut. Lalu yang kedua, kita mencatat nilai daya yang terukur pada data percobaan. Nah, pada tabel 6.1 ini adalah data komponen beban seimbang, di mana VPP 100 volt, F50 Hz, Phase Angle 0, 120, 240, R1 sebesar 10 ohm, R2 sebesar 10 ohm, R3 sebesar 10 ohm. Nah, pada tabel 6.2 yaitu terdapat data komponen beban tak seimbang yang sama seperti tabel 6.1. Oke, lanjut ke prosedur yang kedua menggunakan metode wattmeter beban setimbang dan tidak setimbang. Nah, langkah yang kita buat kita harus membuat rangkaian pengukuran daya tiga fase seperti gambar yang telah disajikan. Nah, yang kedua kita mencatat nilai daya yang terukur pada data percobaan. Seperti tabel 6.3 yaitu adalah data komponen beban seimbang. Tabel 6.3 ini sama seperti tabel 6.1 dan juga tabel 6.4 ini data komponen beban tak seimbang yang sama seperti tabel 6.1. Oke, lanjut. Akan dijelaskan dengan teman saya, Mas Bima. Baik, selanjutnya yaitu pengukuran dengan metode 2 wattmeter beban seimbang. Langkah pertama yaitu buatlah rangkaian seperti gambar yang ada pada modul. Kemudian catat nilai daya yang terukur pada data percobaan, yang mana pada percobaan ini kita menggunakan VPP sebesar 100 volt, frekuensi 50 Hz, dan phase angle 0, 120, dan 240 derajat. Dan untuk beban yang setimbang R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan 10 ohm. Next. Next. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran dengan metode 3 wattmeter beban seimbang. Yang pertama yaitu buatlah rangkaian seperti gambar yang ada pada modul. Kemudian catat nilai daya yang terukur pada data percobaan. Data tabel yang digunakan sama seperti pengukuran metode sebelumnya, yaitu VPP 100 volt, frekuensi 50 Hz,
phase angle 0, 120, dan 240 derajat. Dan untuk R1 dan R2 serta R3 nilainya sama, yaitu 10 ohm. Next. Kita beralih ke analisis data. Yang pertama yaitu pengukuran menggunakan metode volt ampere meter dengan beban setimbang. Pada beban setimbang ini menghasilkan nilai VR, VS serta VT yang sama, yaitu 70,711 volt. Demikian juga arus yang mengalir pada IR, IS, dan IT, yaitu 7,071 ampere. Maka daya dari ketiga rangkaian itu bernilai sama, yaitu 499,998 watt. Kemudian pengukuran menggunakan metode volt ampere meter dengan beban tidak setimbang. Pada beban tidak setimbang ini memiliki tegangan yang sama, yaitu VR, VS, dan VT bernilai 70,711 volt. Sedangkan arus yang mengalir memiliki nilai yang berbeda dengan IR, yaitu 4,853 ampere dan IS 4,014 ampere dan juga IT 2,946 ampere. Dengan data tersebut maka dapat diketahui bahwa daya pada rangkaian R yaitu sebesar 343,161 dan daya pada rangkaian S yaitu sebesar 283,834 dan daya pada rangkaian T yaitu sebesar 208,315. Next. Nah, ini adalah gambar rangkaian untuk metode volt ampere meter dengan beban setimbang dan beban tidak setimbang. Bedanya yaitu hanya pada besar beban yang digunakan, di mana beban yang setimbang nilai bebannya sama, sedangkan tidak setimbang nilai bebannya berbeda-beda. Next. Berikut kita lanjutkan ke analisis data pengukuran menggunakan metode 3 wattmeter beban setimbang. Setelah dilakukan pengukuran, didapat nilai WR yaitu sebesar 497,094 watt dan WS sebesar 496,891 watt dan WT sebesar 496,26 watt. Dengan data tersebut maka kita peroleh daya total yang mengalir pada rangkaian tersebut yaitu sebesar 1490,241 watt. Kemudian untuk pengukuran metode 3 wattmeter beban tidak setimbang didapat nilai WR yaitu 338,912 watt dan pada WS yaitu sebesar 271,021 watt. Dan pada WT didapat daya yaitu 203,426 watt. Maka dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa total daya yang mengalir pada rangkaian tersebut yaitu 813,359 watt. Next. Baik, ini merupakan gambar untuk rangkaian metode 3 wattmeter, baik beban setimbang maupun tidak setimbang. Sebagaimana sebelumnya, rangkaiannya ini sama, yang membedakan hanya beban yang digunakan pada rangkaian. Next. Selanjutnya yaitu pengukuran dengan menggunakan metode 2 wattmeter beban setimbang. Nah, pada pengukuran ini, wattmeter yang digunakan hanya 2, di mana yang wattmeter 1 menghasilkan daya 745,475 watt. Dan wattmeter kedua, daya yang terbaca yaitu 745,740 watt. Maka total daya yang mengalir pada rangkaian tersebut yaitu 1491,215 watt. Kemudian untuk pengukuran menggunakan metode 1 wattmeter dengan beban setimbang, hasil pengukurannya yaitu 1494,138 watt. Next. Nah, berikut merupakan gambar yang digunakan pada pengukuran metode 2 wattmeter beban seimbang dan juga metode 1 wattmeter beban seimbang. Di sini yang sama adalah sumber tegangan serta beban. Yang membedakan adalah jumlah wattmeter yang digunakan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya
Ahmad Sohib. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas modul, di mana untuk tugas modul yang pertama, untuk pertanyaannya yaitu apakah pengaruh beban seimbang dan tak seimbang pada pengukuran. Nah, untuk perbedaan beban yang setimbang dan tidak setimbang itu terlihat jelas pada arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, rangkaian dengan beban yang setimbang memiliki arus yang sama, sedangkan rangkaian dengan beban yang tidak setimbang memiliki arus yang berbeda. Hal ini tentu saja berdampak pada nilai daya yang terdapat pada rangkaian. Nah, pada rangkaian dengan beban setimbang, ketiga daya itu bernilai sama, sedangkan pada rangkaian dengan beban tidak setimbang, nilai dari ketiga daya itu berbeda-beda. Next. Nah, untuk tugas modul yang kedua, yaitu apa dampaknya pada sistem apabila sudut fasa pada sumber memiliki nilai yang sama. Nah, untuk sudut fasa itu sendiri, itu memiliki pengaruh pada nilai daya yang diukur dengan rumus P sama dengan V kali I kali cos theta. Jika sudut fasa sama, maka nilai daya yang terukur akan sama. Namun, jika sudut fasa yang ada pada sumber memiliki nilai yang berbeda, maka hasil pengukuran daya juga akan berbeda sesuai dengan sudut fasa yang ada. Next. Nah, untuk tugas modul yang ketiga, hitunglah P rata-rata pada simulasi pengukuran dengan 3 wattmeter beban seimbang, di mana sudah diketahui bahwasanya nilai FPP-nya yaitu 100 volt, sedangkan untuk frekuensinya yaitu 50 Hz, dan sudut fasa R, S, dan T-nya yaitu sebesar 0 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat, di mana untuk R1 sama dengan R2 sama dengan R3 nilainya yaitu 10W atau 10 watt. Maka bisa dicari untuk nilai Vm-nya dengan menggunakan rumus VPP dibagi 2, yaitu nilai VPP-nya 100 per 2, yaitu dihasilkan nilai 50 volt. Sedangkan untuk IM-nya dengan menggunakan rumus V per 1,414, yaitu bisa kita jabarkan sebagai Fm kali 0,707 per 1,414 dan didapatkan hasil 25 ampere. Maka dari itu untuk nilai P rata-ratanya yaitu setengah kali Fm kali IM cos theta, di mana untuk P rata-rata untuk R yaitu setengah kali 50 kali 20 kali cos theta dan menghasilkan nilai 625 watt. Untuk P rata-rata S yaitu setengah kali 50 kali 25 cos 120 dan menghasilkan nilai 508,863 watt. Dan untuk yang ketiga yaitu P rata-rata untuk T yaitu setengah kali 50 kali 25 kali cos 240 dan menghasilkan nilai 203,613 watt. X. Nah, selanjutnya yaitu hasil percobaan dan pembahasan. Nah, kegiatan pada mata kuliah instrumentasi besaran listrik kali ini yaitu tentang pengukuran daya 3 fasa, di mana ada beberapa metode yang digunakan dalam praktikum ini. Antara lain pengukuran menggunakan metode volt ampere meter beban setimbang, pengukuran menggunakan metode volt ampere meter beban tidak setimbang, pengukuran menggunakan 3 wattmeter beban setimbang, dan pengukuran menggunakan 3 wattmeter beban tak setimbang. Pengukuran menggunakan 2 wattmeter setimbang dan pengukuran menggunakan 3 wattmeter beban seimbang. Pada kondisi seimbang, nilai beban itu disamakan semua menjadi 10 pi. Sedangkan pada kondisi tidak setimbang, nilai beban dibuat berbeda, yaitu 10, 20, dan 30. Kemudian mengatur tegangan sumber dengan ketentuan VPP sebesar 100. Frekuensinya 50 Hz serta sudut fasa 0 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat.
pada metode pengukuran menggunakan 3 wattmeter beban seimbang dan tidak seimbang, hal pertama yang dilakukan adalah menyusun sumber tegangan AC, 3 buah wattmeter, dan 3 buah beban sesuai dengan gambar rangkaian. Pada kondisi seimbang, nilai beban disamakan semua menjadi 10, sedangkan pada kondisi tidak seimbang, nilai beban dibuat berbeda, yaitu 10, 20, dan 30. Next. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari kegiatan praktikum ini itu bahwa nilai beban sangat mempengaruhi nilai daya yang terukur pada rangkaian karena nilai beban mempengaruhi nilai arus yang mengalir pada rangkaian. Selain itu, sudut fasa pada sumber tegangan juga mempengaruhi nilai daya. Hal ini sesuai dengan rumus V sama dengan V kali I kali cos theta pada pengukuran dengan metode volt ampere meter, 3 wattmeter, 2 wattmeter, serta 1 wattmeter pada kondisi seimbang memiliki nilai daya yang terukur hampir sama. Untuk selisih daya yang sangat kecil pada pengukuran bisa disebabkan karena adanya hambatan dalam setiap wattmeter yang menjadikan hasil daya yang terukur berbeda sedikit pada masing-masing metode. Next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata ataupun misal penyebutan rumus dan lain sebagainya, kami kelompok 9 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.